Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ustaz berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga ananda kami semua tetap dalam keadaan sehat dan tentunya semangat di dalam mengikuti pelajaran hadis yang Ustaz bagikan kepada antum semua. Segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kemudahan yang diberikannya kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi besar, utusan Allah, dialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Anak-anak kami, semoga Allah senantiasa merahmati kalian semua. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran hadis yang diambil dari kitab Umdatul Ahkam, yang mana kitab ini memuat kumpulan hadis-hadis mulia, sunnah-sunnah yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membahas tentang tata cara menjalankan ibadah yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum Ustadz masuk ke dalam materi hadis kedua, Ustadz ingin menyampaikan kepada kalian kiat hebat menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini dia. Kiat hebat hafal hadis utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kiat hebat hafal hadis utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Anda kami semua, kiat hebat ini harus menjadi perhatian kalian dalam menghafal, khususnya menghafal hadis mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebenarnya kiat hebat ini juga bisa antum gunakan untuk menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Akan tetapi pada kesempatan yang baik ini, kiat hebat ini tertuju kepada menghafal hadis utusan Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa saja kiat-kiatnya? Perhatikan. Nah, ini yang pertama. Luruskan niat. Kalau kita menghafal Al-Quran, harus luruskan niat kita dalam menghafal. Begitu pula tatkala kita hendak menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus luruskan niat dulu. Ini poin pertama. Karena pada hadis yang sebelumnya yang telah kita hafal bersama, bahwasanya setiap orang mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Bila ia meniatkan dunia, maka dunia dia dapat, akhirat dia tidak dapat. Akan tetapi bila dia meniatkan untuk akhirat, maka akhiratnya dapat, dunianya juga dapat. Nah, apa niat ananda menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, yaitu untuk membela dan menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam
sampai akhir zaman. Ini dia yang paling pertama, yaitu untuk membela dan menjaga sunnah Nabi SAW sampai akhir zaman. Orang Nasrani, orang Yahudi, tidak ada sunnah Nabi mereka yang sampai kepada kita. Ucapan Nabi mereka, sabda Nabi mereka tidak terjaga. Bahkan mereka berani mengubah isi Alkitab dan mempelintir ucapan Nabi mereka. Oleh karena itu kita tidak ingin umat Islam seperti umat-umat terdahulu. Maka umatnya lah yang berusaha menjaga keutuhan ajaran yang dibawa oleh utusan Allah. Oleh karena itu, tatkala kita hendak menghafalkan hadis Nabi, maka luruskan niat kita, yaitu untuk membela dan menjaga sunnah Nabi SAW sampai akhir zaman. Kita ketahui semua, umat Islam bila dibandingkan dengan umat non-Islam lebih banyak, dan mereka berusaha untuk menghancurkan Islam. Mereka berusaha untuk menghilangkan keutuhan ajaran Islam. Nah, maka kita sebagai umat utusan Allah, Muhammad bin Abdullah SAW, punya kewajiban untuk membela dan menjaga sunnah Nabi SAW sampai akhir zaman. Sehingga tatkala ada orang-orang yang hendak berusaha merusak sunnah Nabi SAW, nah, umatnya siap membelanya. Akhirnya mereka tidak bisa sama sekali menyusupi, memasuki sesuatu yang ternyata bukan dari Nabi SAW. Bela sunnah Nabimu, jaga sunnah Nabimu dengan cara menghafalkannya. Ini niat kita. Poin yang berikutnya adalah mengerti maksud hadis. Ini poin kedua. Pada pertemuan yang lalu, hadis dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia mendengar utusan Allah bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan tergantung dengan niat. Nah, apa maksud hadis tersebut? Kalian harus berusaha untuk mengerti. Dan maksud hadis yang pertama adalah kedudukan niat dalam setiap amal perbuatan. Niat menjadi penentu apakah amal perbuatan kita diterima oleh Allah ataukah tidak. Betapa banyak amalan yang besar, namun karena niat yang salah, amalan tersebut kecil di mata Allah. Dan betapa banyak amalan yang kecil, namun niatnya baik, niatnya bagus, amal tersebut menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud hadis yang pertama. Dan nanti kita akan belajar maksud hadis yang kedua. Nah, kenapa kita harus mengerti maksud hadis? Bila kita mengetahui tujuan Nabi Muhammad SAW menyabdakan hadis tersebut kepada umatnya, bila kita mengetahui tujuannya, maka kita akan paham dan siap menjalankan sabda suci beliau sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ketiga adalah cermati dan teliti teks hadis. Cermati dan teliti teks hadis, huruf-hurufnya, harokatnya, panjang pendeknya, di mana kita harus berhenti. Nah, ini harus kalian cermati dengan baik. Ya, tanda-tanda bacanya, fathah kah dia, sukun kah dia, kasroh, dhammah kah dia, atau dia kasrotain, atau dia dhammatain, atau dia
fathatain. Nah, seperti itu nak. Jadi semua tanda baca yang ada pada teks hadis itu harus dicermati dan diteliti. Kenapa? Hal ini harus dilakukan sebelum menghafal, karena hal ini akan membuat kita mampu melafalkan hadis beliau dengan fasih. Ini poin yang ketiga. Berikutnya, maafkan ya nak, ada sedikit kesalahan. Nah, ini yang poin yang ketiga tadi. Berikutnya, poin yang keempat. Ini dia. Baca keseluruhan teks hadis secara perlahan. An Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Baca keseluruhan teks hadis secara perlahan. Resapi dan akui bahwa yang saya baca ini adalah hadis suci utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyati wa fi riwayatin binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahul Bukhari wa Muslim. Resapi dan akui bahwa yang saya baca ini adalah hadis suci utusan Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hudan, petunjuk linnas, buat manusia. Ini poin yang keberapa nak? Poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima, barulah kita hafalkan teks hadis dengan metode maju mundur. Hafalkan teks hadis dengan metode maju mundur. Nanti akan Ustadz praktekkan metode ini di hadis yang kedua. Sebenarnya metode ini telah kita praktekkan ya pada hadis yang pertama, namun tidak mengapa Ustadz akan praktekkan lagi pada setiap hadis yang akan kita hafal. Ingat nak, nama metodenya metode maju mundur. Kemudian kiat yang keenam, ini dia nak, setorkan hafalannya. Nah, pada kesempatan yang lalu belum semua anak-anak kami yang menyetorkan hafalan hadisnya. Jadi nak, setorkan hafalannya, karena ini bagian dari amal soleh, bagian dari agama kita. Menyetorkan hadis, menghafalkan hadis sebelumnya lalu menyetorkannya, ini merupakan kerja agama kita, kerja umat Islam, yang dengan kerja ini terjagalah, terpeliharalah keutuhan sabda suci Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai menyetorkan hafalan, minta kepada Allah dengan berdoa. Doa nak, agar hadis yang telah dihafal tetap terjaga di dalam dada dan siap mengamalkannya. Inilah ya kiat-kiat hebat menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangin sekali lagi. Ini dia kiat hebat hafal hadis utusan Allah. Yang pertama, luruskan niat untuk membela dan menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Yang kedua adalah mengerti maksud hadis. Ini sangat penting sekali. Yang ketiga, cermati dan teliti teks hadis.
Kemudian yang berikutnya, baca keseluruhan teks hadis secara perlahan. Hafalkan teks hadisnya dengan metode maju mundur. Dan terakhir, setorkan dan berdoa kepada Allah agar tetap terjaga hafalannya di dalam dada dan siap mengamalkannya. Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran hadis. Baik, ini hadis yang akan kita hafal. Hadis yang kedua dari kitab Umdatul Ahkam. Hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi di sini nanti ada bacaan rawahul Bukhari wa Muslim ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di sini enggak dibuat tapi dibuat di bawah dia. Di sini ya. Baik. Kita mulai masuk ke pelajaran hadis. Ustaz akan terapkan ya langkah-langkah yang Ustaz tadi jelaskan kepada antum semua, kiat-kiatnya. Jadi ingat kembali, ini hadisnya sudah di depan mata kita dan kita siap untuk menghafalnya. Namun ada kiat hebat yang harus kalian lakukan. Yang pertama, meluruskan niat kita menghafal hadis ini untuk membela dan menjaga sunnah Nabi SAW sampai akhir zaman. Yang kedua, kita membacanya dengan perlahan, membaca lafal atau teks hadis dengan perlahan. Atau itu poin yang ketiga ya. Nah, baik. Yang pertama tadi luruskan niat. Ya, nah, kemudian yang kedua mengerti maksud hadis. Nah, hadis yang kedua ini ya bila kita baca an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian yang berhadas hingga ia berwudu. Maksud hadis ini adalah menjelaskan hukum salat. Menjelaskan hukum salat tanpa berwudu. Jadi hukum salat tanpa berwudu layak balullah. Allah tidak ridho dengan salat seseorang yang tidak berwudu. Ini yang pertama. Kemudian tentunya hadas. Jadi salat tanpa berwudu tidak Allah terima. Dan hal yang membatalkan wudu itu adalah hadas. Hadas adalah semua yang membatalkan wudu seperti buang air kecil dan buang air besar. Ini diantaranya. Dan nanti kalian akan pelajari lebih lanjut lagi pada mata pelajaran fikih. Jadi secara umum maksud di sini adalah Allah tidak ridho, tidak menerima salat salah seorang kalian apabila dia berhadas, yaitu ada pada dirinya semua hal yang membatalkan wudu seperti buang air kecil atau buang air besar sampai dia berwudu. Jadi setelah dia buang air kecil, buang air besar, dia berwudu, dia sholat, barulah Allah terima sholatnya. Kemudian anak kami rahimani wa rahimakumullah,
Salat adalah perkara yang sangat agung. Sampai-sampai Allah tidak mau menerima salat salah seorang hambanya dalam keadaan tidak suci. Jadi seorang hamba tatkala hendak menghadap Allah dalam salatnya, ia harus dalam keadaan suci karena Allah Maha Suci lagi Maha Mulia. Kemudian kita cermati hadisnya. Ya, cermati setiap huruf, ya, teks, teliti teksnya. Ini saya bacakan, nanti kalian teliti sendiri di rumah, cermati di rumah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddoa. Nah, itu dia. Jadi kiat yang ketiga telah kita lakukan. Cermati dan teliti teks hadis sebelum mulai menghafalkannya. Sudah teliti, sudah dicermati, barulah kita baca keseluruhan teks 2-3 kali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Lagi 2 kali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Sekali lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Nah, setelah kita baca 2-3 kali secara perlahan, sekarang mari kita menghafalkan dengan metode maju mundur. Baik. Kita mulai dari sini. Ini penggalan teksnya. Baik ya, kita baca. Baca 5 kali dengan melihat teks. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Baca 5 kali dengan melihat teks. Lalu pejamkan matanya. Baca 5 kali juga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Sampai 5 kali. Boleh sampai 10 kali, tapi minimal 5 kali. Sudah dipejam matanya, kita buka. Kita baca sekali lagi tanpa melihat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Baru kita lanjutkan kemari. Rasulullah SAW sampai sini ya. Oke, baik. Kita baca. Qala, dengan melihat teks ya nak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai 5 kali. Pejamkan matanya. Baca 5 kali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buka matanya. Tetap tidak melihat teks. Baca dari awal lagi. Dari awal sampai sini. Nah, ini namanya, ini kita sudah maju ke sini, maju. Kita maju lagi sampai sini, baru kita mundur. Mundur lagi sampai sini. Nah, kita baca dari awal lagi dengan tanpa melihat teks. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca 2-3 kali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Baru kita lanjutkan, kita maju. Ini kita baca, la yaqbalullahu salata ahadikum. Baca 5 kali dengan melihat teks. La yaqbalullahu salata ahadikum. La yaqbalullahu salata ahadikum. La yaqbalullahu salata ahadikum. Sampai 5 kali. Pejamkan matanya, baca sampai 5 kali atau 10 kali boleh juga. La yaqbalullahu salata ahadikum. La yaqbalullahu salata ahadikum. La yaqbalullahu salata ahadikum. Sudah sampai 5 kali. Lalu kita buka mata kita, baca lagi dari awal tanpa melihat teks. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum. Baca 2 sampai 3 kali. Lalu kita masuk ke teks berikutnya. Idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Ini panjang ya, Nak, panjang nih, perhatikan. Idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Baca dengan melihat teks 5 kali. Idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Sampai 5 kali. Pejamkan matanya, baca kembali 5 kali. Idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Idza ahdatsa hatta yatawaddaa, sampai 5 kali. Sudah? Kita ulang dari awal, kita mundur lagi ke belakang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Baru sini kita baca rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Demikian pada pelajaran kita kali ini terkait dengan metode menghafalnya. Kemudian setelah kalian menghafalkan hadis ini, Nak, sampai sini ya, sampai rawal Bukhari wa Muslim, setorkan kepada Ustadz. Jangan dipendam setorannya. Ya, setorkan sama Ustadz. Nah, kirim melalui WA Ustadz. Kirim melalui WA Ustadz. Ya, WA Ustadz dapat dilihat di kolom deskripsi ya. Di kolom deskripsi dapat dilihat nanti nomor Ustadz 0821 2245 5855. Nih, ya. Kemudian setelah Ananda menyetorkan hafalan, kiat yang ketujuh adalah minta kepada Allah dan berdoa agar hadis yang telah dihafal tetap terjaga di dalam dada dan siap mengamalkannya. Demikian Ustadz berbagi ilmu pada kalian pagi hari ini. Semoga ilmu yang Ustadz bagi bermanfaat buat kalian dan berberkah dimanapun kalian berada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.